Kamu udah tahu belum sih berita viral? Kau lihat aja sendiri. Itu si Krisna kan? Kita sebarin juga yuk. Iya, yuk. Aduh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian jangan berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi aku. Begitu karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. Dalam hidup, akan ada banyak hal yang menentang. Yang tak sejalan, hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Apa? Kau ngapa ditegak di tengah-tengah? Pacar ayo, nak saya di pinggir, masuk di tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu keputar? Saya kan nak cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hai, Hoi, hoi, anakku udah diajak emak aku ngajarin nyumbuk. Mana? Kau yang nyumbuk. Ngapa? Ada apa? Saya kan cepet, saya kan undangan. Tidak baca wan, kau kan tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi.
isi piringku caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali lagi bersama saya Syifa Fida Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. 25 Januari 2023 merupakan Hari Gizi Nasional yang merupakan momentum untuk membangkitkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Tentunya hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai pentingnya gizi untuk kesehatan. Saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini, tentunya narasumber hebat kita yakni Ibu Iswati SKMMM yang merupakan ahli gizi RSMY Bengkulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan kita juga ada narasumber yang kedua, ini Dr. Sela Arini Putri yang merupakan PJ Kesehatan Perorangan Puskesmas Kampung Bali. Selamat sore dokter. Bagaimana kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Gimana dok, udah siap memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Baiklah pemirsa, kita langsung saja memulai diskusi kita pada sore hari ini. Saya ke Ibu Iswati terlebih dahulu mengenai tujuan dan dari peringatan Hari Gizi Nasional 2023 ini Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi tanggal 25 Januari ini sebagai momentum Hari Gizi Nasional yang ke-63. Dalam peringatan Hari Gizi kali ini, tema yang kita unggah adalah cegah stunting dengan protein hewani atau protein hewani cegah stunting. Kira-kira itu garis besarnya. Dan mengapa kita upload tema ini? Dalam hal ini kita tahu bahwa angka stunting itu masih tinggi. Iya. Jadi pada saat 2018 kemarin itu masih 27,1% angka stunting di Provinsi Bengkulu Di saja. Bengkulu ya, Bu, ya. Di nasional itu masih lebih tinggi lagi. Nah, target kita pemerintah Provinsi Bengkulu, terutama Dinas Kesehatan mencanangkan 2024 target kita itu kalau bisa 14%. Targetnya 14%. Targetnya 14%. Ya, Bu, ya. Nah, hasil survei status gizi tahun 2021 kemarin itu masih 22,1%. Jadi sudah penurunan ya Bu ya? Penurunan. Nah, diharapkan tahun 2022 ini itu kita 18,84%. Tetapi itu tadi kita belum tahu angkanya pasti berapa yang kita dapat karena hari ini baru di launching hasil SSGI tahun 2022. Jadi kita apakah Bengkulu capai target atau tidak? Nah itu nanti mungkin dalam 1-2 hari kita akan tahu karena baru di launching di Jakarta ini hasil SSGI tahun 2022 kemarin. Mudah-mudahan dengan kerja keras dari seluruh elemen di Provinsi Bengkulu ini kita bisa mencapainya. Iya, tentunya bisa ya Bu, dengan adanya sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat untuk mewujudkan bebas stunting dan juga setidaknya menurun ya Bu menjadi 14%. Mudah-mudahan. Nah, terkait dengan pola gizi seimbang nih Bu, mungkin bisa Ibu jelaskan bagaimana pola makan bergizi dan seimbang. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat di rumah. Ya, jadi gizi seimbang. Kalau tahun 1950 ya kurang lebih ya. Kita nengok ke belakang dulu. Itu ada slogan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna, tetapi dalam perjalanannya kan 4 sehat 5 sempurna ini mungkin ada kekurangan atau kelebihannya. Jadi cuman kalau satu sehat yang pertama itu makan nasi. Tapi tidak ada disebutkan variasinya ya atau keanekaragamannya ya. Yang kedua lauk hewani dan nabati. Yang ketiga sayuran. Yang keempat buah-buahan. Yang keempat susu. Nah itu. Jadi selama perjalanannya itu kan akhirnya berkembang ya. Berkembang. Nah akhirnya tahun 95 itu menjadi gizi seimbang. Ya.
gizi seimbang dengan 13 pesan dasar. Iya. Nah, tetapi dalam perjalanannya ini pun juga akhirnya berkurang menjadi 10 pesan dasar gizi seimbang. Nah, mengapa gizi seimbang? Jadi gizi seimbang ini perlu ya, karena manusia tanpa makan kan nggak hidup ya. Iya. Jadi tetapi makan yang bagaimana bukan asal makan tentunya. Nah, dalam pesan gizi seimbang sampai kemari itu mulai dari makanan yang bergizi, kemudian kurangi gula, kemudian ada aktivitas juga, kemudian kebersihan lingkungan juga, itu akhirnya mencakup semua. Iya. Nah, kaitannya dengan stunting saat ini ya tentunya ya, karena kan stunting ini sebenarnya sudah lumayan lama dicanangkan. Iya, Jadi dan ini bukan apa ya, tanggung jawab gizi aja, cuman bukan tanggung jawab makan aja, karena di antara faktor yang berpengaruh terhadap status gizi kita itu kalau makan asupan makan kita kurang, ada penyakit infeksi yang akan ini. Jadi gizi kemudian penyakit infeksi nanti urusannya dokter lagi, panjang lagi gitu. Jadi itu kira-kira. Baik. Nah, tentunya dengan pola gizi seimbang mengurangi banyak penyakit ya, Bu. Nah, kalau misalnya nih udah terjadi kekurangan gizi, apa dampak yang bisa ditimbulkan kepada seorang anak itu, Ibu? Ya, dampak kurang gizi. Tadi seperti saya katakan, yang mempengaruhi status gizi seseorang itu selain asupan makan adalah penyakit infeksi. Ya. Kalau asupan makan kita kurang, tentunya kan status gizi kita, istilahnya daya tahan tubuh kita akan berkurang juga. Nah, kalau daya tahan tubuh kita berkurang, tentunya ya di lingkungan kita ini kan banyak sekali kuman penyakit ya, bakteri segala macam ya. Nah, itu yang akan masuk ke dalam tubuh kita, berinteraksi pada tubuh kita. Inilah yang jadinya penyakit infeksi. Nah, asupan kurang, penyakit infeksi, tentunya ini pasangan ataupun yang seimbang gitu ya, untuk memperberat kondisi status gizi kita. Baik, nah mungkin kita beralih terlebih dahulu ya Bu kepada Dokter Sela nih. Nah, gimana nih Dok, pada saat sehari-hari tentunya ada zat yang memang wajib kita konsumsi sehari-hari. Sebenarnya zat yang wajib kita konsumsi setiap hari pada pola makan kita pada siang, pagi maupun sarapan itu apa aja Dok? Sebenarnya kembali ke prinsip isi piringku ya Bu ya. Ya. Di sana ada karbohidrat. Karbohidrat itu ada seperti nasi, tepung, gandum seperti itu. Kemudian ada sayuran dan ada protein gitu. Sayuran, buah dan protein. Nah, protein ini kan ada protein hewani, protein nabati. Namun seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi di slogan kita ya Bu ya. Di 2023 ini protein hewani cegah stunting. Artinya kan kita ditekankan untuk memberikan protein hewani kepada baik ibu yang persiapan hamil, kemudian menyusui sampai dia balita. Nah, kalau balita itu kan baru bisa dia 6 sampai 23 bulan seperti itu. Jadi di sana protein yang ditekankan ada protein hewani. Kemudian sayur buah otomatis ya. Dan karbohidrat. Kalau karbohidrat kadang ibu-ibu suka bilang anak saya tuh nggak mau makan nasi lah, makan roti mau nggak, gitu kan, makan biskuit mau nggak, mau gitu. Itu udah masuk Bu, nggak usah khawatir gitu. Di luar negeri kan bule-bule nggak makan nasi, makanya kentang, kemudian roti gandum kayak gitu kan, itu sah-sah aja gitu. Ya baik, tentunya ibunya harus kreatif juga ya Dok ya untuk mengganti. Oh jelas, jelas. Okay. Baik, nah tentunya ada perbedaan ya Dok pada asupan gizi laki-laki dan juga perempuan, karena juga ada perbedaan siklus mungkin ya Dok yang tidak dialami oleh laki-laki. Sebenarnya apa saja perbedaan asupan gizi yang harus diasup oleh perempuan dan juga mungkin perbedaannya dengan laki-laki Dokter? Sebenarnya mulai dari hitungan kalorinya saja sudah berbeda seperti itu kalau untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk laki-laki yang memiliki aktivitas dengan
yang tidak memiliki aktivitas seperti lansia kan aktivitasnya berkurang, jadi itu otomatis sudah dikurangi. Jadi faktor-faktor itu adalah jenis kelamin, kemudian aktivitas, kemudian usia. Nah itu semuanya ada rumusnya yang balik lagi praktisinya yang ahli gizi kita, seperti itu. Baiklah teman-teman, tentunya banyak sekali indikasi yang harus kita ketahui terkait dengan stunting. Tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Beredot TVRI Bengkulu. Apa yang bermain Wan? Trompet pengen hujan. Iko namanya bukan trompet, Iko namanya serunai. Serunai ko budaya kita yang kau orang harus pelajari. Jangan ngomong gelak-gelai. Kece manggil hujan tuh kodok. Kau coba belajar dulu macam mana mainkan serunai ko. Jangan muncungnya kamu tutup. Kamu orang harus belajar dan mempelajari ko biar tidak lapuk dimakan hujan, tidak lekang dimakan pane. Kini giliran kau sahak. Macam mana bunyi gendang tabu larangan. Kini kamu orang bela balik. Kau nak belajar juga. Kelak sempat kita bersahak kita belajar sama-sama. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Anda masih bersama kami di Beredot TVRI Bengkulu. Tentunya banyak sekali kaitan kekurangan gizi dengan kecerdasan anak. Langsung saja kita tanyakan kepada ahli gizi. Gimana nih Bu, kaitan kekurangan gizi dan juga kekurangan kognitif pada anak? Ya, kita tahu bahwa untuk membentuk kecerdasan anak itu bukan waktu dia lahir saja ya, pemberian makan pada sesudah dia dilahirkan, tetapi itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu berarti dimulai dari dia masih ada dalam rahim ibu ya. 270 hari itu 9 bulan di dalam rahim ibu. Jadi kondisi status gizi ibu hamil itu juga mempengaruhi kecukupan atau asupan gizi pada ibu hamil, itu akan menentukan juga kekurangan gizi atau tidak anaknya nanti, janinnya itu. Karena di situ kecukupan gizi pada ibu hamil itu akan berpengaruh ya. Nah, 270 hari 9 bulan di dalam rahim ibu, kemudian dilahirkan. Kurangi dengan 1000 hari kehidupan, masih ada 730 hari. 2 tahun berarti kan, kalau 1 tahun 365 hari. Jadi pemenuhan gizi mulai dari dia lahir hingga 24 bulan ya. Di sini adalah periode emas ya, periode emas kehidupan. Jadi pemenuhan gizi mulai dari dia lahir, ASI eksklusif, kemudian sampai dengan usia 6 bulan, kemudian mulai dari makanan pendamping ASI dari 6 sampai 24 bulan,
disinilah tempatnya, makanya kaitan dengan tema kita ini, cegah stunting dengan protein hewani. Jadi kadang-kadang mungkin selama ini di masyarakat makanan pendamping ASI itu cukup bikin nasi tim, kasih sayur, wortel, udah cukup ya. Kadang tahu sepotong gitu. Tetapi pada kenyataannya itu tidak mencukupi. Ya. Kebutuhan protein ini sangat kurang. Jadi di dalam ASI itu memang makanan yang lengkap untuk bayi, hanya sampai usia 6 bulan. Karena di dalam ASI itu bayi baru lahir itu kurang lebih dalam 100 mili ASI itu bisa nilai kalorinya 70 kalori ya per 100 mili ASI. Jadi kalau satu hari itu ada kurang lebih 400 mili ASI, itu sudah kurang lebih 4. Rata-rata jumlah ASI dalam sehari kan 400 sampai 500 ya. Berarti antara 300 sampai 300 hampir 400 kalori per hari. Itu cukup. Nah, sesudah usia 6 bulan itu dia mulai aktivitas kan, mulai kurap gitu. Nah, itu perlu makanan pendamping ASI. Nah, kalau dengan pertambahan usia kan kebutuhan kalorinya kan, kebutuhan energi, zat gizinya makin bertambah. Disinilah perlu tambahan protein. Nah, ASI sesudah usia 6 bulan itu proteinnya berkurang cukup banyak, ya. Jadi hanya kurang lebih hanya tercukupi 30%, ya. Makanya perlu penambahan protein hewani ini, ya. Karena sel darah merah itu kan dari sel tubuh kita boleh dibilang memang ini ya cukup gitu ya. Nah, untuk mengganti itu, menambah itu, kehilangan 30% itu ya dari protein hewani, karena protein nabati saja tidak cukup, sayuran saja tidak cukup. Sayuran itu paling rendah, boleh dibilang 0% proteinnya ya dokter ya. Nah itu, makanya perlu penambahan di sini. Nah sampai usia 24 bulan, penambahan itu sesuai dengan tahapan dia 6 sampai 9 bulan, kemudian 9 sampai 12 bulan. Itu disesuaikan dengan fisiologis bayi juga, gigi-gigi mulai tumbuh ya. Mereka sudah usia 1 tahun, mereka sudah mulai menerima makanan, istilahnya makanan keluarga. Itu juga porsinya juga harus kita perhatikan. Nah, jadi selama usia sampai dengan 24 bulan, kecukupan gizi untuk bayi ini itulah yang akan menambah otak ya, volume otak, perkembangan otak. Jadi di sini yang dikatakan dengan periode emas kehidupan. Nah, karena di situ perkembangan otak sangat tinggi ya dok ya. Jadi kalau sesudah usia 2 tahun itu kan perkembangan otak mulai berkurang. Jadi makanya disebut dengan periode emas kehidupan ini ya dalam 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi kalau kita mau melihat apakah nanti anak kita ini istilahnya pertumbuhannya bagus atau tidak, stunting atau tidak, ya cukupilah sebenarnya ya 1000 hari kehidupan 1000 hari ini. kehidupan itu ya Bu. Baik. Tentunya sangat banyak sekali ya Bu, tentunya dari protein hewani mempengaruhi penyerapan dan juga perkembangan otak terhadap bayi, dari bayi hingga balita tadi ya Bu. Baik, kita beralih terlebih dahulu kepada Dokter Sela ya. Nah, gimana sih Dok? Dari tadi kita berbicara tentang stunting, sebenarnya gimana menentukan seorang anak itu sudah terkena stunting? Jadi nah ini sebenarnya adalah sebuah kontroversi antara kita pihak gizi, bukan kontroversi, artinya kami tuh saling memahami versinya gizi sama versinya spesialis anak kayak gitu. Jadi menurut gizi, tinggi badan menurut usia itu sudah bisa menentukan stunting. Tapi kalau kita lihat definisi secara lengkapnya, itu kita lihat dari fungsi kognitifnya juga. Artinya kalau anak ini cerdas-cerdas aja, kayak gitu. Anak ini perkembangannya bagus, nggak ada delay, nggak ada keterlambatan, tidak bisa kita langsung judge orang itu adalah diagnosis stunting, seperti itu. Jadi memang fungsinya adalah apa? Tinggi badan menurut usia pada saat diukur nggak pas, kayak gitu. Itu kita harus
pantau dia sampai perkembangannya di 5 tahun, kalau bisa kejar kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, artinya jatuhlah ke stunting yang permanen. Berarti memang yang sangat penting itu adalah pemantauan ya, dok, salah satu. Pemantauan. Jadi tugasnya kenapa sih langsung tinggi badan menurut usia, kayak gitu langsung dinyatakan curiga ke arah stunting, supaya itu nggak lepas, jangan sampai jatuh kepada stunted. Nah, kalau udah stunted kita nggak bisa rubah lagi. Tapi kalau masih dalam stunting, ini masih bisa kita pantau, masih bisa kita olah, masih bisa kita kejar supaya nggak sampai jatuh kepada angka kalimat stunted itu kan. Kalau udah stunted nggak bisa diapa-apain gitu. Kadang-kadang kan kita bicara juga status kesehatan seseorang ya. Betul. Dipengaruhi oleh 4 faktor penting ya. Ada yang genetik ya, keturunan, kemudian pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian lingkungan dan perilaku. Nah, jadi kadang-kadang kalau faktor keturunan kan bisa jadi kalau dia jatuh ke stunted, artinya yang kata dokter tadi itu kemungkinan orang tuanya memang pendek ya, jadi seperti itu. Tetapi kalau misalkan yang ada pelayanan kesehatan, dia udah rajin, kemudian ke berobat, kemudian ada juga lingkungannya kalau bersih atau tidak. Tetapi perilakunya mungkin ya, perilaku ini kan termasuk pola asuh, pemberian makan seperti apa, itu kan juga menentukan jadinya. Jadi dalam hal ini ya memang setelah 1000 hari kehidupan itu, jadi memang kita pantau ya sampai usia 5 tahun. Kalau memang ternyata pertumbuhannya memang ya segitu-segitu aja, kemudian tidak ada perbaikan dari pola pengasuhannya itu, ya bisa jadi stunted tadi, mungkin itu. Baik, tentunya ada 4 faktor penting ya Bu ya untuk yang harus diingat. Jadi pemirsa, tentunya ada 4 faktor, yaitu genetik, lingkungan, dan juga pelayanan kesehatan serta perilaku yang merupakan faktor penting untuk kesehatan. Tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Berendo TVRI Bengkulu. Bisa kita namakan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, rindang, Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram? Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Salsa, kamu udah tahu belum sih berita viral? Lo lihat aja sendiri. Itu si Krisna kan? Kita cobain juga yuk. Iya, yuk. Aduh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diduga. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax.
Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian yang berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi aku. Begitu, karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. Ingatlah tubuh kita sangat berharga dan harus kita jaga supaya sehat, panjanglah umur kita, gizi seimbang isi piringku caranya. Apa yang kita makan harus sehat, harus bersih, bebas kuman. Cucilah tangan sebelum makan, biasakan hidup sehat tiap hari. Biasakan sarapan di pagi hari, jagalah berat badanmu, Terima kasih Bengkulu Project telah membawakan satu lagu untuk kita semua. Baiklah pemirsa, tentunya masa emas dalam stunting adalah 1000 pertama kehidupan. Tentunya stunting dapat dicegah dan dikoreksi. Langsung saja kita tanyakan kepada Dokter Sela nih dok, gimana sih sebenarnya mengoreksi atau mencegah anak yang sudah terkena stunting? Jadi begini, kita kan punya, kebetulan saya karena di ujung tombak ini ceritanya di Puskes, jadi kan ngadepin posyandu. Nah pada saat posyandu, tentunya tim gizi itu ada. Jadi pada saat di sana kita ukur tinggi badan menurut usia. Nanti kita tarik garis, kalau misalnya nggak pas di garis titik yang kita tentukan, kita mulai curiga ini ke arah stunting, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah mulai ini mengarah, artinya mulai dari sana kita harus mulai pengawasan. Jangan sampai anak ini tadi jatuh ke tahapan stunted. Nah, bagaimana kiat-kiat kami di lapangan? Biasanya kami swadaya. Kayak gitu, bagaimana saya menggerakkan bu, ibu gitu, tetangga kita gitu kan, kebetulan ada yang membutuhkan perhatian yang lebih seperti itu, bisa nggak, maksudnya kita ya telur sekarpet gitu kan, buat jatah sehari satu gitu kan lumayan gitu, atau ada yang ngasih tempe kadang gitu, ada yang ngasih beras seperti itu. Jadi mereka alhamdulillah ketemunya masyarakat tuh kompak seperti itu. Jangan sampai. Tapi itu tadi stigma tentang stunting ini, kalau dulu kan TBC, kalau sekarang stigma stunting. Banyak juga loh yang kabur, artinya pandai-pandai kita mengedukasi sama masyarakat tentang stunting ini. Jadi jangan dianggap ini sebuah aib gitu, bukan seperti itu. Jadi stunting itu belum kita diagnosis pasti stunted, bukan. Artinya pada saat kita curiga mengarah kepada stunting, mulailah awasi, perbaiki gizinya, pola makannya, variasi makanannya, saran kita seperti apa. Jadi tugas kita orang kesehatan yang memantau, kemudian untuk kan kita lintas sektor tuh, artinya pertemuan antara camatnya, lurahnya, kadang BKKBN ngasih bantuan. Nah, kalau dari sana mereka biasanya menggerakkan masyarakat, atau kadang camatnya yang saya ini nyumbang ini, saya nyumbang itu, seperti itu. Karena kan nggak banyak juga dalam satu kecamatan itu kan nggak terlalu banyak. Seperti data kita tadi 22% ya Bu di tahun ini, targetnya tuh di 2024 tuh 12%, seperti itu.
Baik, tentunya tadi terkait dengan stigma masyarakat ya dok. Berarti masih banyak nih masyarakat yang belum teredukasi terkait dengan stunting nih. Belum. Masih banyak sekali. Masih ada, berarti ya, masih Dok. ada. Nah kalau misalnya stunting ini diobati setelah anak itu usianya lebih 2 tahun itu apa bisa dok? Ada sih, kemarin itu saya punya satu pasien yang dalam pengawasan. Pada saat dia usia 5 tahun, bagaimana Bu? Saya tanya sama ahli gizinya, udah bagus katanya kayak gitu. Tingginya udah naik Bu, beratnya udah naik kayak gitu. Perkembangannya bagus, nggak ada keterlambatan. Di sekolah bagaimana bisa mengikuti pelajaran. Oke, kita keluarkan ini, ya keluarkan. Kalau kayak gitu udah eliminasi otomatis tuh. Berarti datanya kalau udah 5 tahun, dia udah langsung bisa, udah nggak masuk lagi. Udah nggak masuk lagi. Baiklah, kita beralih dulu ke Ibu Iswati nih Bu, mengenai faktor risiko yang bisa menyebabkan stunting nih Bu, apa saja nih? Mungkin bisa selain kekurangan gizi tadi sedikit dikaitkan juga dengan hygiene dan juga perilaku ya Bu. Ya, jadi faktor risiko yang berkaitan dengan atau yang menyebabkan stunting ya. Jadi ini sebenarnya bukan tanggung jawab gizi. Sebenarnya kan bukan tanggung jawab, bukan. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa oh ini stunting gara-gara kurang gizi, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan stunting ini. Jadi faktor lingkungan, ya, sanitasi, kemudian faktor bagaimana daya beli masyarakat, faktor bagaimana perawatan selama kehamilan, ya, antenatal care-nya, kemudian bagaimana pola asuh di dalam masyarakat, itu juga kan itu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya stunting. Jadi stunting ini bukan tanggung jawab gizi saja, bukan tanggung jawab dokter saja, tetapi boleh dibilang semua sektor ini menjadi bertanggung jawab terhadap. Iya, karena kalau misalkan kita udah perbaiki dari segi makanannya, dokter sudah perbaiki dari segi pengobatan penyakitnya, tetapi lingkungan itu tetap ini kotor, kemudian mungkin rokok, ya, asap rokok di mana-mana gitu ya. Kemudian juga perawatan, kalau itu ibu hamil dia nggak ada perawatan ini ke bidan atau ke ini, itu juga akan berpengaruh. Pola asuhnya juga seperti apa, ini juga berpengaruh. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus lintas sektor ya dok ya. Itu. Jadi ayo kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi harus semua bergerak. Harus bersinergi ya, semuanya. Harus bersinergi. Nah tadi terkait juga dengan target Provinsi Bengkulu nih Bu. Targetnya pada tahun 2024 itu 14%. Sebenarnya kenapa sih Bu persoalan stunting ini berlangsung lama dan menjadi persoalan pembangunan nasional? Kalau dibilang kenapa menjadi persoalan nasional, karena memang bukan hanya itu tadi ya, lintas bukan hanya tanggung jawab gizi saja, karena boleh jadi dari segi ekonomi, dari segi lingkungan, dari segi pencapaian pelayanan KB dan lain-lain, KIA, KB ini memang belum bergerak bersama. Jadi makanya kita stunting ini boleh dibilang kalau dibilang oh bidan kan bagiannya pelayanan ini ibu hamil, udah mau bergerak sendiri aja nggak yang lain, gizi pokoknya yang penting kita udah kasih makan udah gitu ya. Dokter juga pokoknya yang penting udah ngobatin aja udah nggak bisa. Jadi ini yang menjadi yang tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Bahwa stunting ini akan selalu ada karena itu tadi banyak faktor yang berpengaruh, banyak faktor yang menjadi penyebab, ya, paling tidak menjadi penyebab itu. Salah satunya pasti ada yang jadi penyebab terjadinya stunting ini. Baik, tentunya banyak sekali upaya pemerintah ya Bu untuk menanggulangi stunting di Indonesia, tentunya khususnya di Bengkulu ya Bu. Nah sebenarnya upaya pemerintah yang mungkin sudah bersinergi nih antara dokter ataupun gizi juga itu apa aja Bu yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk melawan stunting? Ya mungkin
Seperti dokter di puskesmas dari posyandu sudah mulai menjaring ya dok. Ini kalau yang udah diduga dicurigai stunting, pokoknya mulai pemantauan. Nah, kita di lintas sektor yang lain juga mungkin bergerak bersama. Kebetulan saya bekerja di rumah sakit. Kami di rumah sakit juga ada tim stunting. Tapi tentunya tim stunting ini menerima rujukan dari rumah sakit tipe C. Kebetulan M Yunus kan rumah sakit tipe B ya. Jadi pekerjaan kami adalah rumah sakit tipe B ini menerima rujukan, dan biasanya rujukan yang kami terima itu udah dengan penyakit penyerta yang cukup berat gitu ya. Jadi penanganannya pun itu ya akhirnya kita dok, saya terus terang dengan Dokter Fajar, kebetulan dia ketua tim stunting di Dokter M Yunus. Dok, yang ini, waduh kayaknya ini udah kelainan metabolik, kita nggak bisa tangani di sini, mungkin harus dirujuk gitu. Jadi hal-hal seperti itulah. Jadi kalau untuk tata laksana gizi buruk ya dok ya, di tiap puskesmas itu juga sudah ada sebenarnya dokter, perawat, dan ahli gizi yang dilatih. Kebetulan info dari Dinas Kesehatan kan tahun ini akan ada pelatihan untuk tata laksana gizi buruk lagi. Ya, nah jadi itu juga salah satunya juga untuk mengurangi angka stunting ini. Nah, jadi kita di rumah sakit itu hanya menerima rujukan, istilahnya gitu. Jadi ujung tombaknya tetap teman-teman yang bekerja di masyarakat, di posyandu, di puskesmas. Kebetulan dokter sebagai dokter di puskesmas tentunya inilah sebenarnya tanggung jawabnya besar ya dok ya. Besar. Saya mau promosikan puskes saya sedikit. Betul, saya di Kampung Bali itu kita punya program namanya udah sampai nasional ya, Rehatamia, remaja sehat tanpa anemia gitu. Terus slogannya Rematri Sehati, remaja cantik berseri kayak gitu. Intinya yang mereka itu sehat, cantik itu adalah mereka yang bebas anemia. Sehingga apa? Kita bekerja sama dengan sekolah untuk pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah ya, darah. Tablet tambah darah. Kalau dulu tablet tambah darah itu diberikan selama cuma pas haid aja ya Bu. Selama haid itu diberikan 7 hari haid, 7 hari diberikan. Kalau sekarang tidak. Mau haid tidak haid, seminggu sekali itu minum tablet tambah darah. Supaya apa? Pada saat kita masuk ke fase kehamilan, artinya HB-nya udah siap. Gitu. HB otomatis kalau hamil mengalami hemodilusi. Artinya apa? Jumlah sel darah dengan volume yang bertambah itu kadang kan lebih banyak volumenya, sehingga dia lebih perbandingannya nggak pas kayak gitu. Otomatis dia akan mengalami anemia. Kalau kita yang standar ini HB-nya 12, kalau ibu hamil kan diturunkan targetnya jadi 10. Nah, karena apa? Karena ada hemodilusi tadi. Tapi untuk mencegah itu tadi, makanya kita persiapkan ibu hamil ini, anak-anak remaja ini untuk bebas anemia sehingga siap pada saat hamil. Jadi dari SMP itu bukan hal tabu lagi menghadapi kehamilan kayak gitu. Jadi dipersiapkannya dari SMP, SMA udah kita berikan tablet tambah darah kayak gitu. Baik. Ya, mungkin ini juga ya saya tambahkan. Jadi intervensi untuk penanggulangan stunting ini kan ada intervensi spesifik sama intervensi sensitif. Jadi salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, itu adalah salah satu intervensi sensitif tadi untuk mempersiapkan remaja putri menjadi ibu hamil yang memang sehat. Baik, pemirsa, tentunya ada intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif untuk mempersiapkan remaja putri agar anak-anaknya mungkin nanti tidak stunting. Kita break terlebih dahulu, namun sebelumnya kita saksikan Bengkulu Project. Sempurna di mataku, kau begitu indah.
bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah janduku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna, kau adalah. More trapped under the rubble. A city official had earlier said that at least 17 people were killed in Ukraine, but Zaporizhia city remains under Ukrainian control. Since thoughts have died or been wounded as the To, co dzisiaj działo się tutaj na jeziorze Kępno, było częścią dużego ćwiczenia, które trwa już od kilku tygodni. Było to praktycznie zwieńczenie całej naszej działalności na poligonie Orzeł. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Apa? Kau ngapa ditegak di tengah-tengah? Pacar ayo, nak saya di pinggir, masuk di tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebetulan? Saya kan nak cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Oi, oi, anakku udah diajak emak aku ngajarin nyumbuk. Anakku udah nyumbuk. Ngapo? Ada apa? Saya kan cepet, saya kan undangan. Tidak baca Wan, kau tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Baiklah pemirsa, tentunya pemenuhan gizi dimulai saat ibu hamil untuk nantinya masa emas akan mendukung tidak terjadinya stunting. Langsung saja kita tanyakan kepada dokter terlebih dahulu nih dok. Gimana sih dok kebutuhan gizi pada ibu hamil? Gizi pada ibu hamil itu sebenarnya kalau kemarin pas pertemuan artinya kebutuhan dia itu tuh kalau dari kita biasa 2 hingga 3 kali peningkatannya seperti itu.
Nah, jadi kalau yang sangat dibutuhkan itu kadang adalah asam folat dan tablet besi kayak gitu. Kalau hanya mengandalkan makanan, saya rasa untuk kita dengan porsi makan yang salah kadarnya mungkin kurang ya. Jadi sehingganya kenapa ibu-ibu hamil itu perlu antenatal care, karena pada saat dia kunjungan kita akan selalu memberikan asam folat dan tablet besi kayak gitu. Karena yang dicari itu, kalau tablet besi, kalau kita mau dari makanan ya dari daging ada seperti itu. Daging merah ya pastinya. Kemudian dari sayur-sayuran ada, tapi rasanya itu sebanyak apa sih kita makan itu kurang mencukupi. Mungkin kita bisa juga nanti sharing sama ahli gizi kita kayak gitu. Baik, untuk sumber gizi yang paling penting itu berarti asam folat dan juga zat besi tadi ya, Dok ya? Betul. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil itu apa aja, Dok? Faktor yang mempengaruhi, kalau misalnya seorang ibu hamil itu dia mengalami hiperemesis gravidarum ya. Nah, mual itu muntah ya, otomatis dia nggak bisa yang mual muntah hebat, makanan nggak bisa masuk. Seperti itu. Jangankan makan, minum aja mereka nggak bisa seperti itu. Sehingga mereka harus mendapatkan pertolongan yang cepat. Itu himbauan saya untuk ibu-ibu hamil yang mengalami mabuk hebat seperti itu. Karena pada saat nanti dia di rumah sakit dia akan mendapatkan asupan gizi dengan bantuan biasanya diinfus seperti itu. Baik, berarti untuk masalah gizi pada ibu hamil yang paling sering ini apa aja, Dok? Khususnya pada ibu-ibu muda nih yang biasanya hamil pertama nih. Ibu-ibu muda yang hamil pertama, apa tips and triknya kayak gitu? Boleh Dok sharing-sharing ke masyarakat di Ya rumah. boleh. Intinya kalau menurut saya yang pasti dia harus banyak lebih mengkonsumsi protein hewani ya. Protein hewani karena slogan kita sekarang nih, protein hewani cegah stunting kayak gitu. Jadi anjurannya adalah makanlah protein hewani. Ya daging ada, kalau bisa sih daging merah, kalau nggak ada ikan boleh. Kalau ikan sungai itu kayak belut, kayak apa gabus, itu proteinnya tinggi loh. Lele itu proteinnya tinggi. Kemudian dari sayur-sayuran ya dapat sedikit. Yang pasti tapi sayur-sayuran tetap harus ada karena untuk ibu hamil biasanya dia akan mengalami konstipasi atau sembelit ya. Kalau itu nggak bisa nih Dok, susah, BAB-nya keras, udah 2 hari nggak BAB, bagaimana? Nah itu tadi dia harus makan juga sayur-sayuran kayak gitu. Buah-buahan juga dianjurkan. Kemudian ya karbonya secukupnya ya. Kalau isi piringku itu kalau kita lihat posisinya karbo itu nggak sebanyak dulu dia ya Bu ya. Kalau sepertiga, hanya sepertiga. Tapi orang Indonesia malah banyak kan karbohidratnya kadang-kadang ya, Dok ya. Ya seperti itu. Kemudian dianjurkan juga kalau misalnya kan lihat terus kalau besi dapat dari sana, kalau dari sayuran buah-buahan dapat asam folat. Tapi tadi anjurannya tetap kalau bisa dibantu karena itu mempengaruhi untuk perkembangan otaknya. Kalau kekurangan asam folat kita tahu nama penyakitnya neural tube defect ya. Artinya pada ada defek, ada efek pada pembentukan selubung saraf sehingga dia nggak tertutup. Nah kadang makanya kita lihat kadang di tulang belakangnya masih ada yang kebuka kayak gitu atau di otaknya masih ada yang kebuka. Istilahnya mungkin kecacatan ya. Iya betul, ada timbul kecacatan seperti itu. Nah tapi kalau misalnya dia bagus, nah itu tadi balik-balik jumlah volume otak yang normal dengan volume anak yang stunting itu berbeda. Kalau kita lihat di CT scan, volume otak normal itu lebih besar. Kalau volume otak stunting itu lebih kecil daripada normal seperti itu. Sehingganya perkembangan otak sangat dipengaruhi. Makan sedikit-sedikit tapi sering ya. Iya, mencegah mual seperti itu. Baik. Nah, tadi kita membahas tentang ibu hamil ya, Dok. Banyak sekali tips dan trik yang udah didapatkan nih untuk masyarakat di rumah. Kita balik lagi kepada Ibu Iswati terkait dengan ibu menyusui. Tentunya setelah hamil harus menyusui dong, Bu ya. Nah, gizi-gizi yang harus dipenuhi ini apa aja, Ibu? Ya, gizi yang harus dipenuhi untuk ibu hamil sama seperti ibu menyusui, ibu hamil. Menyusui, ibu hamil gitu ya. Jadi tentunya berlebih dari kebutuhan normal karena pada waktu hamil itu ada penambahan energi ataupun kebutuhan zat gizi untuk janin yang dikandungnya. Pada waktu menyusui juga dia untuk memproduksi ASI. Jadi penambahan
energi untuk ibu menyusui itu rata-rata 300 sampai 400 kalori per hari. 300 sampai 400 Gitu. kalori Jadi, ya, Bu. Dan itu untuk memproduksi ASI. Jadi kandungan energi, kandungan kalori di dalam ASI itu menjadi berisi. Tapi kalau dia tidak mengkonsumsi makanan yang lebih kalorinya, tentunya energi ataupun kalori yang ada di dalam ASI ini juga nggak mencukupi. Makanya kadang-kadang kita sering temui bayi itu masih terasa lapar karena ibunya ini kurang supaya sebenarnya di dalam 100 mililiter ASI itu kandungan energinya kan kurang lebih 70 kalori per 100 mili. Jadi kalau volume ASI 400 sampai 500 mili per hari berarti kan 7 kali 4 360 sampai 350 ya Bu ya, sekitar itu 400-an kalori dari ASI. Itu yang dibutuhkan bayi dalam sehari itu biasanya yang berapa? yang dibutuhkan bayi dalam sehari itu ya kurang lebih 400 kalori per hari. Nah, setelah usia 6 bulan kan energi di dalam ASI itu makin berkurang. Iya. Jadi hanya tersisa mungkin hanya 50 kalori per 100 mili atau bahkan tinggal 40 kalori kalau dia udah di atas usia 6 bulan. Makanya perlu makanan pendamping ASI untuk bayi. Nah, makanan pendamping ASI inilah yang perlu kaya protein hewani. Jadi mulai dari makanan usia 6 bulan sampai dia usia 2 tahun, 24 bulan, ini yang harus kita perkaya dengan protein hewani. Jadi kalau misalkan dalam isi piringku itu 3 sampai itu kan 3 sampai 6 porsi karbohidrat, kemudian 3 sampai 4 porsi protein hewani, 3 sampai 4 porsi protein nabati, kemudian 2 sampai 3 porsi sayuran dan buah-buahan. Selebihnya mungkin ada sedikit minyak dan gula. Tetapi untuk makanan pendamping ASI sedapat mungkin kita tambahkan, jangan hanya karena kebutuhan ataupun bayi itu kan mungkin masih kita pasif kan, jadi harus kita yang menyiapkan. Jadi kandungan protein hewani ini juga kita perhatikan, bisa dari tambahan biasanya ibu-ibu tuh kasih hati ayam, kasih ikan sepotong, tambahkan tahu, gitu ya. Kemudian dia blender ya, ditim kemudian di blender. Baik, mungkin berarti protein hewani merupakan salah satu yang penting banget nih Bu untuk mencegah stunting. Nah, mungkin kita udah di penghujung acara nih Bu. Sudah diskusi kita pada sore hari ini. Tentunya banyak sekali yang kita dapatkan. Salah satunya dengan Hari Gizi Nasional, temanya itu protein hewani cegah stunting. Jadi kita sangat penting untuk mengonsumsi protein hewani untuk mencegah dan mengoreksi stunting. Baiklah pemirsa, saya Asyifa Firda Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan Bengkulu Project. Cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Jangan